dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA mau kuliah dan seterusnya, untuk berpikir. Kadang anak kita tuh murah banget, lebih mahal barang dagangan kita. Coba kalau Anda mau jualan, jualan apa? Kayak jual baju, jual apa? Sebelum Anda buka toko, Anda berapa kali survei tentang toko? Tempatnya strategis tidak, kan begitu? Jangan-jangan saya naruh barang besok sudah hilang, dicuri orang, kan begitu? Bakal lama enggak kita survei kalau mau jualan toko. Tapi lihat hari ini, nyekolahkan anaknya di kota yang jauh, gak pernah tahu kos-kosannya kayak apa. Ayo jujur, kos-kosan anak saya itu kayak apa, lingkungannya kayak apa, gak pernah mikir. Tapi giliran barang dagangan, wah diperhatikan, Masya Allah. Padahal lingkungan itu yang menjaga anak kita. Kalau lingkungan tidak baik, anak kita rusak. Dengar, ini bahasa cinta kami untuk Anda semuanya. Anda tidak perlu gelisah. Kami hanya pengen bahasanya yang kami sampaikan ada di benak Anda. Dalam Anda melangkah, Anda punya merasakan ini semua. Di mana, siapa anak Anda? Dengan siapa anak Anda bergaul, itu penting sekali. Siapa yang diidolakan? Ini yang perlu kami hadirkan dari kesempatan ini. Ayo. Kalau mau mondok pun ternyata mondok pun tidak semuanya menjadi menyelamatkan. Harus Anda kriteria dua kalau Anda melihat pondok pesantren. Pertama, akhlak dijaga di sana. Ada pondok yang hanya mengumpulkan para santri, tapi tidak ada pendidikan akhlak. Anak bebas semuanya di situ. Hanya kelihatannya pondok pesantren itu ada. Akhlak tidak ditekankan. Yang kedua, akidah. Harus dengan akidah-akidah yang selama ini sudah masyarakat. Anda ini akidah Melayu, akidah ini sudah dari masa ke masa akidah yang benar. Anda masih ingat ini? Allah wujud, idam, baqa, mukhalafatu, lil hawadithi, yamuhu binafsi, wahdaniyah. Kodrah, iradah. Ini sebenarnya ciri. Kalau nenek moyang kita mengajarkan ini, kan itu ciri satu akidah, yaitu akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Makanya kalau ada sekolah tidak pernah mengajarkan yang ini, hati-hati. Kita perlu berpikir begini. Jangan asal wah, anakku pengen di situ menghafal Al-Qur'annya cepat, itu ini bahasa Arabnya cepat, ini tidak. Akidahnya dulu dong. Akidah itu yang mahal, jangan sampai kita masukkan anak justru malah salah. Kadang sadar pun belum sempurna. Sadar haus, pengen minum, salah yang diminum adalah air keras, matilah dia. Jadi pertama kita harus sadar kalau kita haus. Kita sadar ingin menyekolahkan anak-anak kita. Kita sadar anak kita ingin sukses. Kami izinkan anak-anak kami, anak-anak santri untuk jadi dokter, insinyur. Ada anak kita masuk ke dokteran, ada. Bahkan ada yang mau jadi tentara, jadi polisi, oke. Tapi ingat, kau harus dengan Allah. Jangan jauh, harus dengan Allah. Tahajud harus rutin. Duha tidak boleh putus. Zikir-zikir selama ini kau pelajari. Fikih praktis, fikih kalau bisa mengajar malahan. Biarpun dia seorang calon dokter atau dokter, dia harus bisa ngajari fikih praktis yang kita ajarkan. Harus dong. Karena belajar fikih itu, Bapak-bapak, asal tahu saja, belajar fikih sama akidah itu ternyata belajar fisika jauh lebih susah. Matematik dengan rumus-rumusnya jauh lebih susah dari belajar ilmu fikih sama ilmu akidah. Itu anak-anak yang pintar matematik, pintar fisika, pintar itu semuanya. Wah, itu kalau diajari paling cepat. Karena belajar fikih sangat gampang. Dan ini kita tawarkan di beberapa tempat, di kampus-kampus dan sebagainya. Ini program yang berjalan. Saya tidak perlu banyak waktu anak-anak untuk kami. Saya hanya minta misalnya setengah jam untuk kami. Hanya beberapa jam saja ketemu untuk belajar agama. Jika itu anaknya tidak masuk pondok pesantren. Jika masuk pondok pesantren, lihat tentang akidah, tentang akhlaknya. Sudah ada, tidak usah pusing, itu saja. Anda tinggal bertanya. Tanya kepada tokoh, gimana kalau saya masukkan anak saya di pondok itu dan sebagainya. Jangan latah. Sekarang biasanya karena bapaknya juga nggak punya guru, kalau cari pesantren bukan bertanya kepada seorang guru, browsing di internet. Kalau saya browsing di internet kan semuanya gambar paling bagus, program terbagus, kan gitu ceritanya, jualan namanya promo. Akan tetapi di dalam belajar pun harus ada
rekomendasi. Karena apa? Itu nanti kita akan bertemu dengan guru yang punya ilmu sambung dengan gurunya, punya ilmu sambung dengan gurunya, punya ilmu sambung kepada gurunya, hingga sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah anak-anak Anda calon jenderal yang sangat kenal dengan Khalid bin Walid nanti. Mungkin anak Anda adalah seorang pebisnis yang akhlaknya adalah betul-betul niru Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bahkan mungkin anak Anda seorang pejabat yang pejabat gayanya Sayyidina Sulaiman bin Daud. Kan begitu. Anda tidak usah ragu. Dasarnya aja Anda siapkan. Sekarang dasar kenal Allah, kenal agama. Maka jangan sampai menomorduakan urusan agama, hai hamba Allah. Cuman kami ingatkan, yang indah membawa anak-anak. Jangan pulang ke rumah setelah ini marah-marah anakmu. Kamu sekolah di sini marah, oh enggak. Kamu harus ngaji, kamu enggak. Halus, mulai saat ini kita sudah mulai perlahan demi perlahan memasukkan ke hati anak kita tentang pemahaman ini. Rindu kebaikan. Adapun pondok pesantren, alhamdulillah kita juga makanya kami sampaikan, kami rindu untuk pondok pesantren di Dumai. Pondok pesantren yang tingkat SMP, SMA dan SD juga. SD kan pulang pergi, tidak sampai pondok pesantren. SMP, SMA. Kita ingin rindu, tapi kami ingatkan juga kepada siapapun dari warga Dumai yang sudah punya, kami ajak untuk bisa bergabung. Anda akan ragu dengan harta Anda, dan itu yang akan abadi. Yang Anda berikan kepada pesantren, Anda akan petik nanti di akhirat. Tapi kami ingatkan bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan seorang guru di Dumai ini, Anda punya ikatan guru, maka awas, jangan meninggalkan gurumu lalu pergi kepada kami. Itu namanya Anda pengkhianat. Justru harapan kami, dengan kehadiran kami, Anda semakin rapat, semakin erat dengan guru Anda. Bahkan kalau perlu Anda sambungkan kami dengan guru Anda. Sebab ada orang tuh berguru tuh hawa nafsu. Melihat guru sana, lompat ke sana, lompat ke sini. Kurang ajar, gak dapat ilmu orang semacam itu. Pegangi gurumu. Kalau ingin bergabung dengan kami, babnya tambahan. Dan alhamdulillah sudah kita buka pesantren di Duri sama di Pekanbaru. Di Pekanbaru ada SMP, setahun ini kita buka. Di lingkungan-lingkungan yang enak insya Allah. Ada di Pekanbaru, ini yang di Sumatera. Ada lagi di Sumatera, di Batam. Batam sudah lama. Kita rindu membuat di beberapa tempat. Agar kita buat di tempat-tempat yang baru. Tujuannya apa? Kami tidak hanya menyeru agar anak menjadi baik atau masuk pondok pesantren, tapi kita berusaha untuk menyiapkan tempat tersebut. Kalau ditanya bagaimana saya akan mondok di mana, ini. Kemudian itu anak akan kita hantarkan nanti untuk kuliah. Dan kuliah pun saya cemburu banget, saya cinta banget dengan anak-anak. Di saat kuliah pun kami berharap saya bisa melihat mereka. Sehingga anak-anak kami saya kumpulkan beberapa tempat. Misalnya saya kumpulkan di Sumatera juga. Anak-anak kami yang lagi kuliah, kami kumpulkan di Unsri misalnya. Unsri, bisa saja nanti ada universitas di Pekanbaru sana. Kita membuat lingkungan asrama untuk mahasiswa anak-anak kita. Dan tidak akan kita ganggu mereka dengan belajar agama. Tidak, mereka lingkungan yang kita bentuk. Belajarnya jadi dokter yang hebat. Tinggal memurajaah ilmu fikih, sholat, fikih ini dan ibadah agar hatinya sejuk. Urusan belajar tidak akan kami ganggu. Baik, ya. Seperti itu. Kemudian, ini kan bagi yang masih berharap anaknya masih mungkin dimasukkan pesantren, masih dididik. Ada yang berkata begini, anakku terlanjur jauh, bagaimana ini? Anakku terlanjur jauh dan tidak mungkin dia dimasukkan ke pondok pesantren. Kami jawab, memang kalau jasadnya tidak bisa masuk ke pondok pesantren, hatinya masukkan ke pondok pesantren, hei hamba Allah. Hatinya masukkan. Termasuk bermacam cara-cara hatinya, misalnya di saat Anda memberikan uang saku kepada mereka, ingatkan, anakku, sekarang Umi tambah uang sakumu sayang ya, tapi tolong dari uang sakumu kamu potong, kemudian kau kirimkan ke pesantren itu, ke masjid itu nak ya sayang ya. Dilatih semacam itu. Jadi setiap hari dia akan sambung. Atau waktu pulang Anda kirim, Anda titipkan uang atau beras atau pasir atau semen, sayang kau kirim ke pondok. Terus kita latih semacam itu agar hatinya nyambung.
Makanya kami selalu mengingatkan para orang tua kalau datang ke masjid mau memberi sedekah atau infak ke kota amal, jangan Anda sendiri yang memasukkan, latih anak-anak Anda. Mungkin Anda infak 15.000, anak-anak dua, anak Anda dua, 5.000 buat Anda, 5.000 anak, 5.000 buat dia ngerasakan. Kalau abahnya lupa, dia mengingatkan, abah mana duit untuk masjid? Kita perlu membiasakan kebaikan. Suruh ngirim sayur, Anda punyanya sayur mungkin karena Anda bukan orang kaya. Ajari anak kita sayang. Kita pengen sambung ke pondok. Nah, tolong kirim sayur ini sayang. Semoga dengan sayur yang kau kirim Allah berikan kebahagiaan kepadamu. Diajari anak kita. Tidak harus suruh mondok karena sudah nggak mungkin mondok. Atau bahkan yang paling meni. Jadi hatinya yang dipondokkan. Hatinya yang dipondokkan. Ini martabat kedua. Martabat yang ketiga, anaknya badung, bandel sudah. Oh, Masya Allah. Sama orang tua tolak pinggang, ambil duit sendiri, marah-marah segala macam. Bagaimana untuk mereka ini? Dan harus kasih solusi. Jangan sampai keluar dari majelis ini ada orang menyesal. Aduh, anak gue kayak begini, nggak bisa dipondokin. Ya. Ada solusi, Allah Maha Kasih kok. Maka ambil janji Allah. Ambil janji Allah. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Kalau Anda menolong anaknya orang, maka Allah akan menolong anak Anda. Sudahlah, kalau memang anak Anda susah diatur karena sudah terlanjur jauh, Anda berjanji untuk mendidik anaknya hamba Allah. Dengan serius karena Allah. Maka karena Anda sayang dengan anaknya hamba Allah, maka Allah lihat anak Anda. Pada akhirnya akan disampaikan kepada kemuliaan. Suatu kita ada orang yang menangis tuh karena anaknya nggak bisa dipondokin. Pengennya anak dipondokin, jangan dipaksa mondok. Cuman bapaknya itu baik sekali dengan pesantren. Bantuan-bantuan dan sebagainya. Sampai anaknya kuliah. Kuliah pun belum kenal dengan pondok. Tidak kenal dengan guru di pondok. Tidak kenal, Masya Allah. Nangis orang tua ini. Cuman dia niat, dia baik dengan orang tua. Subhanallah, setelah selesai kuliah anaknya, kemudian sama orang tua dikasih modal untuk berbisnis. Bisa sukses. Setelah sukses, ngomong, Abah, apakah saya boleh ikut-ikut kayak Abah? Tiba-tiba datang dengan kesuksesannya, mau bergabung, akhirnya dia menjadi satu donatur tetap di salah satu tempat pesantren. Karena orang tua berbuat baik karena Allah. Ajari sedekah untuk anak besar. Ambil 1-2 anak, saya akan rawat anak itu. Dia fakir, dia ingin saya antarkan ke pondok pesantren karena saya ingin selamat. Maka Allah melihat putra Anda. Karena sudah janji Allah akan nolong seorang hamba yang suka nolong orang lain. Maka ini yang terakhir, jika ada anak bejat, badung dan sebagainya, potong dari rezeki Anda. Termasuk kita buat program buka pesantren, saya ingin bangun 2 lokal, 3 lokal, 4 lokal, saya niatkan semoga ini menjadi keselamatan buat anakku. Allah, kenapa? Kalau sudah bangun pondok, berarti kan didik anaknya orang. Atau Anda mengambil beberapa anak tetangga Anda yang Anda lihat tidak mampu, bismillah. Saya akan dongkrak anak saya dengan anak tetangga ini. Ditawari, kamu mondok di mana sayang? Mau sekolah, saya biayai. Seperti kita biayai anak kita. Allah, lihat yang bakal baik adalah anak Anda. Allah tidak tidur, hamba Allah. Makanya dalam mendidik anak jangan kesombongan. Jangan dengan kesombongan. Suatu ketika diceritakan ada seorang alim besar. Pada zaman dulu seorang alim besar, dia berkata begini. Aku menjadi alim besar ini karena orang tuaku kaya raya. Dipikir kalau orang tuanya kaya raya bisa nyekolahkan di mana gitu, luar negeri gitu kan, bisa fasilitas undang guru dan sebagainya. Maksudmu gimana? Iya, aku menjadi alim ini berkat orang tuaku kaya raya. Maksudmu? Orang tuaku adalah orang kaya di kampung itu. Dan orang tuaku sangat cinta dengan penuntut ilmu. Hartanya habis untuk merawat penuntut ilmu di tempatnya Syekh Fulan. Maka karena itulah berkatnya aku jadikan alim oleh Allah. Gitu. Jadi kalau Anda peduli dengan pondok pesantren, dengan tetangga, Anda arahkan kepada kebaikan. Makanya termasuk orang yang menyekolahkan anak sendiri, hati-hati. Suatu ketika ada orang datang kepada kami, Buya, alhamdulillah saya punya anak yatim 60. Bukan sekedar santunan setahun sekali, enggak. 60 dibiayai, ada yang sampai jadi dokter, jadi insinyur semua. Dibiayai betul 60 orang. Kan ada santunan di sebuah tempat, kan santunan setahun sekali, ada enggak dengar? Itu kan anak-anak yatim hebat, makannya setahun sekali, maka nyantuni. Yang dibuat anak wakil yatim KHT ini, aku dengan penyantun anak yatim seperti ini di surga itu ngurusi sampai selesai, bukan santunan setahun sekali ini. Makanya saya menolak betul santunan gaya setahun sekali, itu bahaya itu. Anak ya, santunan setahun sekali, 200.000.
Dibelikan garam itu, dijilat-jilat itu. Santuni anak yatim, ambil dia, didik dia, sekolahkan dia sampai sukses. Itulah menyantuni anak yatim. Bukan setahun sekali. Ada satu orang kaya punya 60, saya ingat. Oh Masya Allah, bagus Pak Haji. Kemudian saya tanya, sekolahnya di mana? Ini sekolah, ini kuliah Pak. Bagus. Cuman saya tanya, sekolah agamanya di mana? Oh, itu kan urusan mereka, oh enggak. Jika anak itu bodoh, goblok, tolol, kalau berbuat jahat paling nyuri jemuran sama nyuri mangga. Tapi gara-gara Anda sekolahkan tinggi, coba kalau berbuat jahat apa yang diambil? Maksud Buya gimana? Nggak cukup dahulukan pendidikan agama, bahkan sekolah umum pun kalau pun hadiah. Setelah kau bisa menghafal 1 juz Al-Quran, belajar fikih, akhlakmu baik, aku kuliahkan. Mestinya begitu. Maksud Buya, undang guru, Anda bisa biayai besar kok. Undang guru untuk ngajari mereka, agar mereka ngerti agama. Gitu ya. Ya, itu yang harus Anda dahulukan. Jangan latah, nyekolahkan anak tidak kenal agama. Tak taunya jadi pejabat tidak kenal Allah, lihat culas, korupsi segala macam. Numpuk dosanya kepada orang yang biayai dia. Makanya harus waspada. Jangan latah sosial apa? Sosial yang menghantarkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Makanya ambil anak tetangga, jangan ragu, biarpun bukan anak Anda niati karena Allah. Saya anggap seperti anak sendiri. Didatangi